Oke, pernah kepikiran nggak seberapa besar sih kendali kita atas pikiran kita sendiri? Yuk kita telusuri bareng-bareng jejak evolusi cuci otak dari tempat yang mengerikan seperti kam tahanan perang sampai ke benda yang sekarang ada di saku kita semua. Kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simple tapi sebenarnya dalam banget, apalagi di zaman sekarang. Coba deh renungkan, emosi yang kamu rasakan hari ini itu benar-benar punya kamu? Atau jangan-jangan ada yang ngatur? Kalimat tadi bukan kutipan biasa loh, itu adalah ledakan kemarahan dari seorang profesor Cornell, Jeffrey Hancock, waktu tahu soal eksperimen rahasia Facebook di tahun 2014. Bayangin, Facebook diam-diam ngutak-atik newsfeed ratusan ribu penggunanya cuma buat ngetes, bisa nggak sih emosi positif atau negatif itu ditularkan lewat online? Jawabannya, oh jelas bisa. Fenomena ini punya nama ilmiah, penularan emosional. Tapi yang bikin merinding dari studi Facebook itu adalah buktinya, bahwa untuk memanipulasi perasaan seseorang, kita bahkan nggak perlu ketemu langsung, nggak perlu tatap muka. Cukup lewat tulisan di layar, itu udah cukup. Oke, gampang banget ya kalau kita mikir ini semua masalah baru, masalah teknologi, masalah internet. Tapi, gimana kalau saya bilang untuk benar-benar ngerti algoritma media sosial kamu hari ini, kita justru harus mundur jauh ke belakang. Jauh banget sampai ke tahun 1950-an. Jadi, istilah cuci otak atau brainwashing itu sendiri lahir bukan di laboratorium psikologi. Istilah ini lahir dari kengerian nyata di medan perang, tepatnya Perang Korea. Waktu itu, dunia gempar ngelihat tentara-tentara Amerika yang ditawan di Kam Tilongkok, pulang-pulang, keyakinan mereka berubah total, beda 180 derajat. Salah satu cerita yang paling bikin heboh adalah kisah Maurice Wills. Coba bayangin, dia ini masih remaja, umur 17 tahun, tentara Amerika, terus ditangkap. Di sana, dia disiksa abis-abisan, bukan cuma fisiknya, tapi juga mentalnya. Dia dipaksa nulis ulang cerita hidupnya. Lagi, dan lagi, dan lagi. Sampai dia sendiri bingung mana yang benar. Hasil akhirnya, Maurice Wills jadi satu dari 23 tentara Amerika yang menolak pulang ke negaranya sendiri. Luar biasa kan? Apa yang dialami Wills itu bukan penyiksaan asal-asalan. Oh bukan. Ini adalah sebuah metode yang sangat sistematis, dengan 3 langkah. Pertama, pencabutan akar, di mana identitasmu dihancurkan sampai ke akarnya. Kedua, kritik. Di sini kamu diserang rame-rame, dibikin merasa bersalah sama masa lalumu. Nah, yang terakhir penyatuan. Di saat kamu udah kosong melompong, keyakinan baru ditanamkan secara paksa. Dengerin deh gimana Will sendiri yang ngomong. Perasaan ini menciptakan kekosongan dalam pikiran saya. Wow, itu bukan sekedar kalimat. Itu adalah suara orang yang jiwanya udah dicabut. Itu bukti betapa mengerikannya langkah pertama dari metode tadi. Dan ini, dia kuncinya. Poin yang selama puluhan tahun dilewatkan sama para ahli. Mereka kira ini semua cuma soal ideologi atau politik. Salah besar. Ternyata, metode ini justru memangsa trauma yang udah ada di dalam diri seseorang. Penderitaan yang terpendam, luka batin. Semua itu digali lagi dan diubah jadi senjata untuk menghancurkan mereka dari dalam. Jelas dong, Amerika jadi panik. Ada senjata super psikologis baru yang bisa mengubah prajurit loyal jadi pembelot. Reaksinya cepat, besar-besaran, dan seringkali sangat rahasia. Prinsipnya lawan api dengan api. Militer Amerika bikin program namanya SERE. Tujuannya buat ngelatih tentara supaya tahan banting sama cuci otak. Tapi ironisnya, tahu nggak gimana cara mereka latihan? Mereka bikin camp tahanan palsu, dan di dalamnya mereka pakai teknik-teknik yang mirip banget sama yang dipakai musuh, termasuk siksaan dan tekanan mental. Kalau militer fokusnya bertahan, CIA beda lagi. Mereka mikir, gimana kalau kita yang nyerang? Gimana kalau kita yang bikin senjatanya? Dari situlah lahir proyek MK Ultra yang legendaris dan mengerikan. Ini program super rahasia untuk menguasai pengendalian pikiran. Mereka coba semuanya, hipnotis, deprivasi sensorik, sampai ngasih obat-obatan macam LSD. Dan yang paling parah, subjeknya seringkali warga Amerika biasa yang nggak tahu apa-apa. Oke, dari dunia spionase yang gelap, di tahun 70-an, ide soal pengendalian pikiran ini akhirnya bocor ke publik. Bukan lewat dokumen rahasia, tapi lewat berita-berita heboh soal kultus atau sekte-sekte yang bermunculan. Kasus yang paling jadi sorotan adalah Patty Hearst. Dia ini cucu konglomerat media, kaya raya, diculik sama kelompok radikal. Anehnya, beberapa waktu kemudian,
Dia malah muncul lagi, ikut ngerampok bank bareng penculiknya. Publik jelas shock. Pengakuannya, saya menyesuaikan pikiran saya agar sesuai dengan pikiran mereka. Itu jadi gambaran sempurna betapa kuatnya paksaan bisa mengubah seseorang. Jadi, dari kamp tahanan perang sampai sekte, polanya selalu sama kan? Isolasi korbannya, mainin emosinya, terus bikin dia jadi ketergantungan. Nah, sekarang mari kita lihat gimana prinsip-prinsip kuno ini di-upgrade dan dipakai dalam skala super massal, bahkan jauh sebelum ada internet. 39 juta dolar. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah hasil dari sebuah pertunjukan persuasi massal yang luar biasa pada masanya. Jadi ceritanya gini, tahun 1943, penyanyi terkenal Kate Smith melakukan siaran radio non-stop selama 18 jam. Dia nggak maksa, nggak ngancam, dia cuma pakai suaranya, memohon dengan sangat tulus supaya orang-orang mau beli obligasi perang. Dan para pendengar ini merasa seperti terbelenggu secara emosional. Mereka ngerasa Kate Smith itu ngomong langsung ke hati mereka. Hasilnya? Ya itu tadi, 39 juta dolar terkumpul dalam sehari. Kisah Kate Smith tadi udah keren banget. Tapi, coba kita bandingkan skalanya dengan sekarang. Radio di zaman keemasannya bisa menjangkau puluhan juta orang. Tapi hari ini, satu platform kayak Facebook bisa mempengaruhi lebih dari 2 miliar orang setiap hari. Lompatan skalanya ini benar-benar nggak pernah ada tandingannya dalam sejarah manusia. Dan mereka bisa mencapai skala sebesar itu karena teknik yang dipakai sangat adiktif. Contohnya, doom scrolling. Pernah kan niatnya cuma mau lihat medsos bentar? Tahu-tahu udah 1 jam scroll-scroll berita negatif terus. Kenapa kita susah berhenti? Karena otak kita dijebak, sama persis kayak orang main mesin slot. Kita terus-terusan scroll karena berharap dapat hadiah informasi penting berikutnya. Nah, ini dia perbedaan paling fundamentalnya. Dulu, Kate Smith itu ibaratnya ngomong di panggung besar, satu pesan yang sama buat semua penonton. Itu namanya broadcasting. Sekarang zamannya narrowcasting. Teknologi nggak ngasih satu pesan buat semua, tapi ngasih pesan yang super personal, yang dirancang khusus cuma buat kamu. Algoritma menciptakan sebuah gelembung realitas yang unik untuk setiap orang. Dan disinilah benang merahnya ketemu. Ingat kamp tahanan perang tadi? Di mana para tawanan diisolasi total dari dunia luar, lingkungan yang terkontrol itu sekarang sudah diciptakan lagi, tapi secara digital. Bentuknya adalah lingkungan informasi yang super personal yang dikurasi algoritma dan kita bawa-bawa kemana-mana di dalam saku kita. Jadi, metodenya memang udah berubah total. Udah nggak zaman lagi pakai kekerasan fisik. Sekarang pakainya hiperpersuasi, bujukan-bujukan halus yang nggak ada habisnya. Tapi tujuannya, dari dulu sampai sekarang, tujuannya nggak pernah berubah, membentuk cara kita berpikir dan cara kita bertindak. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar, pertanyaan yang mungkin paling penting di era kita sekarang ini. Kalau batasan antara persuasi yang wajar dan paksaan yang manipulatif itu sekarang cuma sebatas algoritma yang terus berubah dan nggak kelihatan, terus gimana caranya kita bisa tetap berpijak dengan teguh? Nah, dengan memahami semua sejarah ini, itu bukan cuma sekedar nambah wawasan, itu adalah langkah pertama, langkah paling penting buat kita bisa sadar dan merebut kembali kendali atas pikiran kita sendiri.